Shalom. Suara saya jelas ya. Suara. Puji Tuhan. Berikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Dan saya coba itu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Makasih ya. Ya. Saya diberikan tema sebagaimana yang sama hampir dalam bulan ini, yaitu berjalan bersama Allah. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sudah diberkati dan terinformasi banyak hal terkait dengan Mazmur 23. Apalagi informasi atau semacam penjelasan yang juga dipoles dengan kesaksian, semacam pengalaman-pengalaman spiritual dari anak-anak Tuhan. Saya juga mengikuti dalam bulan ini, dan saya diberikan kesempatan juga di bulan ini, di minggu terakhir, untuk sharing kepada kita sekalian dari Mazmur 23, berjalan bersama dengan Allah. Saya ingin membacakan sekali lagi kepada kita sekalian dari ayat ini. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, umat baptis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 23 adalah salah satu pasal yang disumbangkan dalam tanda petik oleh seorang Daud. Dari 150 pasal ada 73 pasal yang merupakan tulisan dari Daud. Dan kitab Mazmur juga dikategorikan sebagai kitab puisi atau semacam kitab puji-pujian. Dan di dalam puisi atau semacam pujian ada semacam nyanyian, ada semacam syukur dalam mengekspresikan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam perjalanan dan perjuangan hidup anak-anak Tuhan. Salah satu adalah Daud. Dan Mazmur 23 adalah Mazmur yang sangat akrab sekali dengan kita. Saya ingat persis waktu saya masih mahasiswa dilakukan lomba pasca waktu itu, lalu kemudian menghafal Mazmur 23, dan saya mendapat juara 3. Saya masih punya pialanya sekarang. Ya, dan saya hafal dari awal sampai akhir Mazmur 23. Dan jemaat yang juara 1 malah jemaat. Ya, mahasiswa teologianya kala itu saya malah juara 3. Itu artinya bahwa Mazmur 23 itu bukan hanya akrab di telinga dan dalam pikiran para hamba Tuhan, tapi juga para jemaat sangat menghafal atau mengetahui ayat ini. Dan ini adalah merupakan luapan hati seorang Daud, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Dia yang seorang gembala. Lalu kemudian ketika dia melantunkan pujian dalam Mazmur ini, benar-benar dia sangat sistematis oleh karena ini merupakan pengalaman hidupnya. Kata demi kata begitu sistematis sampai kepada ayat yang ke-6. Dia sampai kepada semacam tingkat kesimpulan dan dia berkata, tidak ada alasan untuk tidak diam dalam rumah Tuhan. Atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, hampir tidak ada alasan bagi saya untuk tidak diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Ini menarik sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ketika Pendeta Krishna memberitahu saya bahwa tema yang didiskusikan atau semacam direnungkan bersama pada bulan ini adalah berjalan bersama dengan Allah, saya menyelidiki bagian ini dan saya semakin diberkati. Hampir setiap hari sejak Pak Krishna memberikan saya tugas ini, saya membaca dan menyelidiki bagian ini. Saudara-saudara, mengapa Daud sampai kepada kesimpulan di ayat yang keempat? Dia juga menyelipkan di sana bahwa bersama dengan Tuhan bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Lalu kemudian di ayat yang ke-6, atas semua kebaikan Tuhan, atas kasih dan pertolongannya, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Mengapa sampai seorang Daud bertekad demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Ini juga yang perlu menjadi perenungan dan pelajaran bagi kita keluarga besar umat baptis dimanapun kita berada pada malam hari. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, mengapa Daud begitu bertekad dan berkomitmen berjalan bersama dengan Allah? Ini kesimpulan yang kuat sekali saudara-saudara. Dia bilang, karena ada kepemimpinan yang baik. Indikatornya dapat kita lihat di ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Saudara-saudara, ada kepemimpinan yang baik. Kalau kita membaca dan merenungkan, atau barangkali beberapa saat kita memejamkan mata kita, lalu kemudian coba kita mengarahkan pikiran kita bahwa siapa Daud? Dia adalah seorang gembala. Dia orang yang akrab dengan domba. Dia orang yang akrab dengan ilmu-ilmu mengembalakan. Lalu kemudian pada saat dia memikirkan tentang Tuhan, terlintas dalam pikirannya untuk disadurkan dalam Mazmur 23, dan dia bilang begini, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Perhatikan kata-kata kerja ini Bapak Ibu dan Saudara. Ini seorang pemimpin yang luar biasa. Dia membaringkan aku, dia membimbing aku, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku. Saudara-saudara, apa yang dilihat atau apa yang dialami oleh Daud pada saat dia menjadi gembala, waktu dia mengembalakan kambing domba di padang, dan itu adalah tugas seorang Daud kala itu. Dia tahu persis sebagai seorang gembala apa yang dia lakukan. Bagaimana seorang gembala yang baik, dia harus membawa domba-dombanya supaya mendapat makanan atau rumput yang hijau. Pada saat domba-dombanya membutuhkan air, dia juga memberikan air yang segar. Dia tahu kebutuhan saudara-saudara. Dan ketika Daud memikirkan tentang Tuhan, kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang dapat diandalkan adalah Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, yang menyegarkan, yang menuntun, yang membimbing, dan membaringkan di tempat yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon bilang, ya, aku mengasihi engkau. Tuhan bertanya lagi, sampai Tuhan mengulangi pertanyaan itu.
Waktu saya tidak cukup untuk mengeksposisi mengapa 3 kali pertanyaan. Tapi saudara-saudara, pertanyaan dan jawaban dipertegas dengan gembalakanlah domba-domba. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dengan adanya domba yang digembalakan, saudara-saudara. Domba yang dibimbing supaya mereka mendapat perhatian, ada kesegaran, ada tuntunan yang baik dari seorang pemimpin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersama dengan Allah ada kepemimpinan yang baik. Saya berbagi kesaksian. Saya diizinkan Tuhan merintis di wilayah Bogor Timur kala itu, tahun 2014, bersama dengan beberapa anggota baptis dari Jakarta yang membeli rumah di perumahan Ciputra, Citra Indah City, Jonggol. Kita merintis gereja baptis. Awalnya kita sebut sebagai CBC, Citra Indah Baptist Community. Semua orang baptis, ada yang baptis Jakarta, baptis GGBI, GPB, masuk semua. Bahkan yang Pentakosta, yang Bethel, masuk semua. Karena ini adalah Baptist Community. Kita melihat pertolongan Tuhan terus maju. Sampai kita mengambil kesimpulan 2015 kita jadikan persekutuan yang mengarah kepada bergabung di gereja tertentu. Saudara-saudara, akhirnya kita mulai ibadah dari yang sekali sebulan menjadi 2 kali dalam sebulan, menjadi tiap minggu begitu. Dan kita menghubungi gereja baptis GBC Pulau Mas dengan sukacita mengangkat kita menjadi cabang kala itu. Perjuangan tidak mudah, saudara. Waktu kita menggunakan rumah jemaat diresolusi, sekitar 2 kali diresolusi, pindah lagi, saudara-saudara. Kita udah renovasi rumah yang kosong, 2 rumah kita bobok semuanya, kita renovasi. Pada saat kita melakukan Natal 2017 juga diresolusi. Jemaat bilang kita harus pindah. Ada saran pindah hari Minggu pertama di rumah A, Minggu kedua di rumah B. Begitulah kita disarankan. Saya bilang kita tetap di sini. Kita tetap bertahan di sini, biarpun dibakar, bahkan kita mati sekalipun, saya siap. Saudara-saudara, saya sering kali dipanggil ke kantor camat, saya sering kali dipanggil beberapa tempat, dan sampai saya menjadi terkenal. Jadi kalau kami pendeta-pendeta di Jonggol kumpul, Pak Camat sama kiai-kiai, pendeta Elia mana? Jadi saya dikenal bukan karena saya ada perbuatan baik yang kepada mereka begitu ya, atau amal gitu. Bukan. Tapi karena saya banyak masalah. Saya selalu sering dipanggil oleh mereka, sehingga nama saya menjadi akrab sama mereka. Saudara-saudara, saya meyakini bahwa kalau pekerjaan Tuhan yang dimulai dan Tuhan menjadi referensi kita dalam kepemimpinan, Dia pasti menuntun, Dia pasti mengarahkan ke rumput yang hijau, Dia pasti menyegarkan. Garansi ini tidak bisa diragukan, saudara-saudara. Meskipun tantangan begitu berat, kita hadapi dengan iman. Puji Tuhan. Pak Camat sendiri menantang gereja baptis masuk di Pasos yang dibuat oleh Ciputra. Dan pada bulan April 2017 kita resmi menjadi salah satu anggota yang berhak memperoleh Pasos di gereja yang dibangun oleh Ciputra. Gereja pada saat saya mendapat panggilan Tuhan melalui jemaat Mekarsari Depok tanggal 1 April 2022 baru-baru ini, saya berdoa dan
minta kekuatan dari Tuhan untuk tantangan yang baru ini. Di Jonggol saya sudah berusaha dalam penyertaan Tuhan sampai kita membeli satu rumah sekretariat. Sampai kita membeli rumah untuk sekretariat gereja dan itu menjadi aset gereja kita di sana. Saya berada di Depok di Mekarsari. Saya tahu di sini tantangan tidak lebih mudah. Persoalan tidak lebih gampang. Tapi yang saya tahu, Tuhan pemimpin saya yang sangat representatif. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan saya. Dia tahu kebutuhan terbaik bagi saya. Saya dombanya dan dia gembalaku. Sama seperti keyakinan Daud. Kalau mencari figur pemimpin yang baik, yang bisa menyegarkan, yang bisa menuntun, yang bisa mengarahkan kepada hal-hal yang baik, yang membimbing, maka Tuhanlah jawabannya. Hal yang kedua, saudara-saudara, mengapa Daud begitu bertekad berjalan bersama dengan Allah, tidak dengan yang lain? Kenapa dengan Allah? Kalau yang pertama tadi karena ada kepemimpinan, yang kedua karena ada persediaan makanan. Mungkin Anda mendengarnya ini terkesan agak negatif, tapi yang dulu, saudara, Daud berkesimpulan berjalan bersama dengan Allah. Di sana ada persediaan makanan. Ayat 1 dia bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Daud sungguh sadar bahwa Tuhan bukan hanya menyediakan keselamatan kekal yang sifatnya nanti, tapi selama kita masih beraktivitas di planet bumi ini, Tuhan bertanggung jawab atas panggilannya. Kalau Tuhan yang memanggil Daud, Tuhan juga yang mempersiapkan segala amunisi yang diperlukan oleh Daud, baik itu dalam berperang maupun dalam memimpin, apalagi dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani. Daud, saya kira, sangat terinformasi secara lengkap bagaimana perjalanan umat Israel ketika mereka berjalan dalam padang gurun. Tidak ada makanan, Tuhan menyediakan makanan secara ajaib. Ketika mereka kehausan, Tuhan juga menyediakan air secara ajaib. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ada persediaan makanan, ada kecukupan. Dia Jehovah Jireh yang senantiasa menyediakan. Dan inilah yang disebut dalam perjanjian lama providensi. Providensi yang artinya Allah bukan saja menyelamatkan umatnya, tetapi juga Allah yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, mengapa kita berkeputusan, Daud berkeputusan, saudara dan saya juga berkeputusan berjalan bersama dengan Allah. Di sana jangan khawatir soal kebutuhan. Tuhan menyediakan. Waktu saya tidak banyak, saya langsung ke poin yang ketiga. Saudara-saudara, ini juga menarik menurut saya. Yaitu ada kebaikan abadi. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Keputusan ini, kesimpulan ini sangat mendalam bagi Daud. Mengapa? Saudara-saudara, kebaikan Tuhan tidak bisa diragukan. Pertolongan Tuhan tak bisa disembunyikan. Saudara-saudara, Tuhan tahu persis siapa Tuhannya. Daud tahu persis siapa Tuhannya. Daud tahu persis gembalanya siapa. Dan tak pernah dia merencanakan kejahatan. Betapapun Daud jatuh dalam dosa,
betapapun jauh menyimpang dari jalan yang salah, saudara-saudara, tapi kebaikan dan kesetiaan Tuhan sedikit pun tak pernah kendor dari Daud, saudara-saudara. Pintu pengampunan selalu terbuka bagi seorang Daud yang nakal ini, saudara-saudara. Dan dia sampai kepada kesimpulan kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh nyata dan terbukti dalam hidupnya. Dan dia bilang, tidak ada alasan bagi aku untuk meninggalkan rumah Tuhan. Atas semua hal-hal yang baik, tidak ada alasan untuk meninggalkan pelayanan. Tidak ada alasan untuk meragukan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan, di sana ada kebaikan. Ada banyak ayat yang bisa menguatkan kita bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang baik. Dan dia tak pernah merencanakan kejahatan. Jalan mungkin berduri, air mungkin tidak selalu tenang, tapi garansi Immanuel, penyertaan Tuhan pasti dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam ini waktu saya tidak banyak, tapi saya mau menekankan sekali lagi bahwa berjalan bersama dengan Allah adalah keputusan yang harus kita ambil. Kalau kita selama ini ragu, atau mungkin khawatir, atau mungkin bimbang, mulai edit kembali, mulai betulkan kembali. Saya mau komitmen berjalan bersama dengan Allah sebagaimana Daud. Daud bukan orang yang sempurna, tapi Daud mengalami Tuhan. Setiap syair yang dilantunkan dalam Mazmur ini adalah pengalaman hidupnya. Bagaimana dia mengerti tentang gembala itu, dan dia menatap secara vertikal ke atas. Tuhannya sungguh melebihi penggembalaan Daud di dalam dunia ini. Malam ini saya juga menantang kita sekalian. Mari selalu bersandar kepada Tuhan. Dia gembala kita yang selalu setia kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita malam ini. Saya berdoa umat baptis diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang baik ini. Dan sesungguhnya masih banyak hal yang ingin dikomunikasikan, tetapi waktu kami terbatas dalam ruang ini. Saya berdoa, tolonglah kami umat baptis dimanapun berada, secara khusus yang berada dalam jaringan doa malam ini. Menolong kami supaya kami senantiasa berjalan bersama dengan Allah. Karena ada kepemimpinan yang baik, ada persediaan makanan, serta berkat-berkat Tuhan tersedia. Bahkan kebaikan Tuhan tak bisa diragukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Amin.